Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat IKN Nusantara kembali dengan topik IKN Nusantara sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN Indo-Pasifik. Ini tidak lepas daripada hasil-hasil dari KTT ASEAN yang ke-43 yang sudah berlangsung di Jakarta minggu kemarin. Ada beberapa hal yang kita garis angkat di sini ya. Pertama itu pidato pembukaan KTT itu sendiri yang oleh Presiden Joko Widodo disampaikan dengan sangat menarik dan juga isinya sangat pas dan sangat mengajak kebersamaan. Yang kedua, yang berikutnya adalah ternyata minat para investor di kawasan ASEAN dan juga mitra partner ASEAN di Indo-Pasifik itu ternyata sangat besar. Sehingga dalam KTT ini tercipta sebanyak 93 proyek dengan nilai sebesar 38,2 miliar dolar. Termasuk potensi terciptanya 79 proyek lagi yang nilainya yang nilainya sebesar 17,8 miliar US dollar. Ini sangat menarik. Yang berikutnya adalah pesan terhadap Cina secara khusus. Memang ini dikemas dengan sangat halus, terutama saat berlangsung sesi antara ASEAN dan Cina. Disampaikan dengan bagus. Nanti kita lihat. Ini tidak lepas daripada yang kita kenal selama ini. Bagaimana perlakuan Cina terhadap kawasan dan juga penerbitan peta baru mereka yang baru-baru ini. Artinya sebelum KTT ASEAN ke-43 ini. Nah, yang berikutnya adalah mulai masuknya para investor pemodal dalam negeri dan nantinya akan diikuti dari investor dari kawasan ASEAN. Pidato pembukaan Presiden Jokowi sungguh memukau ya. Beliau tidak datang dengan data-data atau berbagai alasan yang sangat bahasa tinggi atau istilahnya yang sangat kompleks, tetapi menyampaikan bahwa marilah kita berkolaborasi di kawasan yang penuh damai ini. ASEAN tidak mungkin sendirian di kawasan ini. ASEAN pasti berpartner dengan kolaborasi yang ada. Tapi itu semua diperuntukkan untuk saling kerjasama, mencari saling menguntungkan dan tidak meninggalkan. Artinya tidak membuat ada yang tertinggal. Mari bayu bersama membangun kawasan yang damai bersama. Itu intinya. Yang berikutnya itu ya ternyata besarnya investasi, besarnya minat investor itu kita sudah sebutkan tadi. Ada tercipta 93 proyek senilai 38,2 miliar US dollar. Suatu pencapaian konkret yang selama ini hanya disampaikan dengan janji-janji, tetapi kan tidak konkret. Ini konkret. Nah, inilah yang sangat menggembirakan itu, karena memang dari fakta yang ada di saat ekonomi dunia tidak baik-baik saja, artinya pertumbuhannya paling maksimal di 3%, ASEAN masih mampu membuat pertumbuhan itu sampai di 4,9%. Jadi kawasan ini memang kawasan yang hidup, ekonominya masih hidup. Nah, dan juga kawasan ini penuh kedamaian, tidak ada memang konflik. Nah, dan itu dalam pidato Presiden juga disebutkan bahwa kawasan yang damai itu bukan tidak ada perbedaan, ada perbedaan, tetapi kita tetap satu untuk menyelesaikan atau menemukan
agar perbedaan itu bisa tidak jadi beda. Atau perbedaan biarlah jadi perbedaan, tetapi kita tetap menemukan bahasa-bahasa yang bisa saling membangun sesama bersama. Ya, itulah intinya. Jadi memang kalau dilihat dari struktur investor yang pada masuk ini, boleh dikatakan memang masih negara Singapura yang menjadi tujuan investor langsung yang bisa dipahami ya, karena memang Singapura teknologinya tinggi, peraturannya mumpuni, pelayanannya prima. Ya, kita kalau mencari eksekutif mungkin ya karena negara itu kecil, gampang dikelola. Ada benarnya juga. Tetapi bukan berarti banyak negara kecil yang juga tidak mampu mengelolanya dengan baik. Artinya mereka mempunyai sumber daya manusia yang tidak kalah hebatnya. Dan sumber daya manusianya itu ya datang dari negara tetangganya. Kalau enggak ya Malaysia, ya Indonesia. Duitnya juga begitu. Nah inilah sangat menarik ya. Bagaimana Singapura itu hidup kaya raya di tengah negara tetangganya. Ya bukan miskin sih ya, tetapi tidak kaya-kaya amat. Nah, berarti mereka tahu bagaimana istilahnya memanjakan para pengusaha hebat dari Indonesia, dari Malaysia, dan mereka diberi modal, disuruh buat kantor di negaranya dan bla 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 lainnya, sehingga pebisnis terbaik dari kawasan ini punya kantor di Singapura, membayar pajak di Singapura, uangnya dibawa dari tetangga ke Singapura. Nah itu menarik itu. Tidak semua negara bisa melakukan itu. Nah, Indonesia mulai menemukan jati dirinya dan akan ya sehingga nanti perimbangannya akan lebih bagus lah ya. Kalau dulu kita katakan toh sumber daya alamnya itu dari Indonesia diolah di Singapura oleh pengusaha Indonesia, oleh uang dari Indonesia, lalu dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat, sehingga yang menguntungkan ya negara tetangga kita itu. Tapi sekarang cara-cara itu pemerintah kita sudah aware dan sudah melakukan yang terbaik untuk itu. Itu yang menarik, yang bisa kita lihat. Nah, yang berikutnya adalah pesan yang halus ya. Kita mengatakannya pesan yang halus itu. Bagaimana ASEAN, saat pertemuan ASEAN dengan China terjadi komunikasi yang baik dan saling menghargai dan saling menjaga kata-kata dengan sangat hati-hati, tetapi toh pesan dari ASEAN tetap muncul ya, bahwa kita mengharapkan China itu menghargai, menghormati hukum internasional agar di kawasan ini proses perdamaian atau kawasan tidak terjadi gejolak. Kita tahu memang sebelumnya China ini mengeluarkan peta baru, peta Cina tahun 2023. Nah, sebetulnya kalau kita lihat flashback ke belakang ya, pengeluaran peta baru pada masa-masa sekarang sama sebetulnya dengan cara masyarakat dulu di tahun-tahun 1800-an, zaman sebelum ada PBB malah ya, tapi sudah ada badan, tapi bukan PBB namanya. Jadi suatu negara atau suatu, katakanlah kan bangsa Barat ini kan koloni, mencari-cari daerah jajahan baru. Nah dulu kalau mereka menemukan suatu benua atau suatu pulau atau suatu wilayah, caranya itu juga sama. Declare bahwa wilayah ini dengan batas begini-begini
misalnya gitu ya. Nah, ini adalah wilayah kami, Keng. Nah, itu dideklarasi, ditaruh di badan PBB yang sana pada masa itu. Selama tidak ada komplain dari siapa saja, selama 1 sampai 3 tahun, nah, wilayah itu sah jadi wilayah mereka. Contoh konkret itu bisa kita lihat apa yang terjadi di Papua dan Papua Nugini yang kita kenal sekarang itu. Jadi dulu di situ kan sudah ada Belanda, ada Inggris. Nah, tapi masuk lagi Jerman. Caranya itu sederhana, bahwa wilayah yang tidak menjadi wilayah Belanda dan juga tidak menjadi wilayah Inggris itu adalah wilayah Jerman. Declare, kasihkan ke badan dunia itu. Jadi makanya di pulau itu terdapat 3 koloni ya. Artinya di situ ada Belanda, ada Australia, ada Jerman. Nah, itu juga sebetulnya yang terjadi dengan peta Cina itu, dideklarnya. Nah, tetapi syaratnya itu kalau kita tidak setuju, ya sudah harus diprotes saat itu. Artinya begitu dia katakan declare itu peta baru, kita membuat protes ke PBB yang ada sekarang. Sana sudah ada badan yang mengurusi itu. Nah, itulah yang dilakukan India, yang dilakukan oleh Malaysia dan juga Indonesia. Harus dijawab itu, harus itu aturan mainnya. Apakah peta itu betul? Ya menurut dia seperti itu maunya dia. Tapi kan kita tidak mau. Nah itu. Nah sebetulnya das lain itu juga sama ceritanya itu. Nah, cuma dulu tidak ada sejarahnya di mana dia setorkan deklarasinya itu. Jadi 9 das, 9 titik-titik yang ada di Laut Cina Selatan itu tidak ada sejarahnya diserahkan ke badan dunia itu. Sehingga dunia tidak mengakuinya. Tetapi Cina mengakuinya. Nah, itu terpulanglah tadi ya. Bahwa memang step-stepnya gitu. Kalau orang tidak setuju ya protes. Kalau zaman dulu, kalau protes tidak jalan ya perang. Zaman sekarang juga pasti. Nah, itu yang terjadi dengan China tentang perbatasan ini. Nah, begitu juga sebetulnya yang dilakukan kalau kita melihat sejarahnya Cina dengan daerah-daerah perbatasannya, artinya negara-negara yang berbatasan dia, memang itu kurang penyelesaiannya itu boleh dikatakan jauh dari yang kita harapkan ya. Tapi itu kan menurut kita. Bahwa dia berkonflik dengan semua negara yang berbatasan dengan dia, iya. Tapi itu terjadi di mana-mana. Kita dengan Malaysia ya konflik, walaupun konfliknya kan biasa saja. Mereka tidak mengakui atau kadang kita tidak mengakui konfliknya ya. Tapi dengan India, Cina dengan India itu pada tahun 60-an itu bisa perang itu. Ribuan yang mati di sana. Nah, tetapi ada juga sejarahnya. Perbatasan dia dengan Rusia. Di pulau, saya lupa namanya, tapi memang dia berbatasan dengan Rusia di pulau itu. Mereka bisa menyelesaikannya walaupun sampai 40 tahun ya. Dan itu wajar. Kita aja dengan Malaysia sudah lebih dari 40 tahun. Belum selesai-selesai juga perbatasan. Baik darat maupun lautnya. Tetapi antara Rusia dan China itu selesai. Di mana pulau yang satu itu dibagi katakanlah 2 gitu. Ada 170 hektar. 170 hektar itu kan kecil ya. Nah, dikasihkan ke Cina dan selebihnya separuhnya itu sebesar itu lagi ke Rusia. Nah, kalau menurut China dan Rusia ya contohlah cara kami menyelesaikan perbatasan. Jadi memang perbatasan itu sangat sensitif
dan orang jarang yang tidak emosi kalau mengenai perbatasan ini, tetapi dalam mata hukum itu memang aturannya seperti itu, harus dihadapi dengan kepala dingin dan mengutamakan rasional. Nah, itu. Yang berikutnya adalah mulai masuknya para investor dalam negeri ke IKN. Nah, kita lihat ya 9 naga ini ya tinggal masuk saja dan itu akan menggelontorkan dana antara 30 sampai 40 triliun, yang jumlah yang sangat signifikan. Dan sesuai dengan di KTT itu kita simak juga bahwa baik itu investor dari Malaysia, Singapura, dan juga Korea Selatan dan Hong Kong itu akan juga segera masuk dan mereka sudah memproses terus letter of interest-nya kepada menjadi investor di IKN itu. Artinya itu menjadi sangat menarik bahwa IKN ini memang seperti yang kita katakan sebelum-sebelumnya itu, bahwa di saat dunia tidak baik-baik saja, dia meng-create suatu proyek besar-besaran dalam hal infrastruktur perumahan, properti yang tiada duanya dalam masa sekarang itu. Dan itu diprogramkan, direncanakan dengan baik, artinya mulai dengan dasar-dasar perundang-undangan yang benar, penganggaran yang benar, dan eksekutor yang benar. Kita tahu kan bahwa Indonesia sekarang ini kan walaupun mempunyai dana yang mengalir dari 3 penghasilan utama. Pertama kelapa sawit, yang kedua hilirisasi nikel, dan maksudnya batu bara. Indonesia memang berpeluang diberi, kalau menurut Dahlan Iskan itu dalam blognya This Way, dia heran kenapa kok Tuhan artinya menolong bangsa ini dari dulu tidak ada henti-hentinya. Artinya apa? Pandemi datang, pandemi juga dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan sangat membantu Indonesia, masyarakat Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Itu udah laniskan. Dia bilang dalam 5 tahun terakhir nggak pernah bencana kemarau. Walaupun sekarang kita udah lihat tanda-tandanya. Tetapi menurut Dahlan Iskan itu jauh dari situ. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita senang ya dalam KTT itu kita melihat bahwa kepemimpinan Indonesia dipuja-puji. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dipuja-puji, membawa pendekatan yang sangat sederhana, sangat humble, tidak mau memperlihatkan kecongkakan, kebersamaan, disampaikan dengan lemah lembut ala orang Jawa, keraton Solo, tetapi maksudnya jelas dapat ditangkap. Apalagi kita melihat penutupan KTT 43 kemarin itu, sungguh memukau ya. Dan itu menjadi ekspertis dari Indonesia. Indonesia, khususnya ini Presiden Jokowi, timnya, kalau menyelenggarakan event-event internasional itu luar biasa. Saya belum pernah melihat hal-hal seperti ini di negara lain. Diselenggarakan dengan sederhana tetapi memukau dan menyenangkan. Itu yang tumbuh kebersamaan dalam suasana kebersamaan yang menyenangkan. Nah, Bapak dan Ibu, itulah yang ingin saya sampaikan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.